Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nur Azlina Oktavianti, mahasiswa Magister Pengajaran Kimia, Institut Teknologi Bandung. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang kinetika reaksi sebagai salah satu tugas mata kuliah dari dinamika dan reaksi kimia. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang apa itu kinetika reaksi, ada baiknya kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat mendefinisikan persamaan laju diferensial dari suatu reaksi. Yang kedua, siswa dapat menentukan hukum laju reaksi dengan penentuan konsentrasi awal. Yang ketiga, siswa dapat menentukan orde reaksi dari perhitungan hukum laju reaksi. Dan yang keempat, siswa dapat menentukan tetapan laju reaksi dan satuannya dari perhitungan hukum laju reaksi. Nah, memasuki subtopik yang pertama yaitu definisi laju reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan definisi laju reaksi? Nah, sebelum kita mempelajari tentang apa itu laju reaksi, ada baiknya kita perhatikan video berikut. Nah, di video terdapat reaktan atau zat sebelum bereaksi, dilambangkan dengan 2A, dan produk zat yang terbentuk setelah reaksi berlangsung. Di sini ada 3B sebagai produk. Dan 2A ini dilambangkan dengan zat yang berwarna biru, 2 buah, sementara zat B sebagai produk dilambangkan dengan bola berwarna merah. Ini pada keadaan 0 detik. Perhatikan, di sini tidak ada molekul zat B ya, hanya ada molekul zat A. Setelah 5 detik, 6 detik, mulai terbentuk molekul zat B. Pada saat 10 detik terbentuk lagi molekul zat B. Dan pada saat 15 detik kita lihat makin banyak molekul zat B yang terbentuk. Sementara molekul zat A makin sedikit. Apa yang bisa kita simpulkan dari video ini? Pertama, yuk kita hitung jumlah molekulnya. Pada keadaan awal ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 molekul zat A. Pada akhir reaksi, setelah 15 detik, hanya tersisa 1, 2, 3 molekul zat A. Sementara molekul zat B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 molekul zat B di akhir reaksi. Jika kita tuliskan, keadaan awal molekul zat A itu ada 9 mol, keadaan akhir ada 3 mol. Dengan keterangan jumlah zat A itu berkurang. Sementara molekul zat B sebelumnya tidak ada. Di sini ya, pada keadaan awal dan keadaan akhir terdapat 9 mol zat B. Dengan keterangan jumlah zat bertambah. Apa yang bisa kita simpulkan? Diketahui bahwa yang pertama, konsentrasi reaktan menurun. Ini ya, reaktan dari 9 menjadi 3. Sementara yang kedua, konsentrasi produk meningkat. Produk yang dilambangkan dengan berwarna merah ini meningkat. Oke, untuk jumlah zat, selain dilambangkan dengan mol, masih ingat bukan? Kalau untuk menyatakan jumlah zat dalam bentuk molaritas, jumlah zat dalam bentuk mol dibagi dengan volume. Kita anggap aja volume dalam sistem ini 1 liter. Jadi kalau sebelumnya ada 9 molar, tersisa tinggal 3 molar pada keadaan akhir. Makanya di sini dinyatakan sebagai konsentrasi. Nah, kita masuk dari video yang kita dapatkan tadi bahwasanya konsentrasi reaktan itu menurun, sementara konsentrasi produk meningkat. Di sini dapat kita hasilkan definisi laju reaksi. Nih ya, dari video sebelumnya kita dapat seperti ini. Jika dinyatakan dalam grafik, jumlah zat A yang sebelumnya 9 menjadi 3, grafiknya menurun. Sementara jumlah zat B yang sebelumnya 0 menjadi 9, grafiknya itu naik. Terjadi persinggungan seperti ini ya. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan apa itu definisi laju reaksi, yaitu laju reaksi adalah pengurangan, perkurangan konsentrasi reaktan per satuan waktu, atau pertambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Lihat ya, konsentrasi reaktannya itu dari 9 ke 3 berkurang, makanya istilahnya pengurangan konsentrasi reaktan. Sementara konsentrasi produknya dari 0 menjadi 9, otomatis ada pertambahan, makanya dinyatakan pertambahan konsentrasi produk per satuan waktu, selalu dinyatakan dalam bentuk waktu ya. Nah, kita masuk selanjutnya persamaan laju diferensial.
Ingat kembali bahwa pada slide sebelumnya kita memiliki persamaan R atau laju reaksi. Laju reaksi itu selain dilambangkan dengan R, rate, atau V, sama seperti fisika ya, velocity gitu. Jadi bisa pakai R, bisa pakai V. Nah, ingat kembali bahwa R sama dengan pengurangan konsentrasi reaktan per satuan waktu atau pertambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, jika diketahui, oh ya, D ini dilambangkan dengan delta ya, sama. Jadi menyatakan perubahan. Nah, bagaimana jika diketahui reaksi CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O? Ada yang tahu ini reaksi apa? Ya, yuk. Ini adalah reaksi pembakaran gas metana. Mana gas metana direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Bagaimana persamaan laju reaksinya? Ingat, tadi kita sudah memiliki, kalau misalnya di sini reaktan ya, yang sebelah kiri, maka dia pasti akan mengalami pengurangan. Sementara yang di sisi sebelah kanan, itu disebut produk, dia akan mengalami pertambahan. Namun, adakah fungsi dari koefisien di sini, mengingat koefisiennya berbeda? Nah, ingat, kita kelas 1 pernah belajar tentang perbandingan koefisien terhadap mol, di mana perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jika di sini koefisien metana atau CH4 sama dengan 1 koefisiennya, maka dapat dinyatakan bahwasannya metana memiliki 1 mol zat. Begitu juga dengan oksigen yang memiliki koefisien 2, maka dapat dianggap bahwasannya oksigen terdiri atas 2 mol. Begitu seterusnya. Nah, di sini kan angkanya berbeda ya, ada yang 1, ada yang 2. Bagaimana cara menyamakannya? Nah, kalau di sini CH4 itu 1 mol. 1 dibagi 1. Maka supaya 2 mol ini menjadi 1, 2 dibagi berapa supaya jadi 1? Supaya menghasilkan angka 1. Ya, benar. 2 mol itu dibagi dengan 2. 2 mol dibagi dengan 2. 2-nya angkanya dari mana? Dari koefisiennya. Jadi jumlah molnya nanti itu harus dibagi dengan koefisiennya agar sama dengan 1. Jadi ingat tadi 1 per 1. Otomatis supaya ini jadi 2, 2 per 2 seperti itu ya. Nah, bagaimana persamaan reaksinya? Agar setara, konsentrasi zat harus dibagi dengan koefisien reaksi. Tapi kita tidak perlu menulis 2 per 2, karena kita hanya ingin menuliskan tentang persamaan laju diferensial seperti ini. Jadi, dapat dinyatakan seperti ini. R sama dengan negatif 1 per 1 delta atau D konsentrasi CH4 per DT. Ya, karena koefisiennya sama dengan 1. Sama dengan min setengah D konsentrasi O2 per DT. Nah, kenapa ini setengah? Karena di sini 1, di sini 2. Otomatis supaya setara ini jadi 1 per 2. Seperti itu ya. Sama dengan tambah 1 per 1 perubahan konsentrasi CO2 per DT sama dengan setengah perubahan konsentrasi air per DT. Jadi semua itu diurutkan ke CH4. Kan kalau ke CH4 ini 1, otomatis kalau ini O2 ingin ke CH4 jadi setengah. Gitu juga dengan H2O. Nah, sisi sebelah kiri tadi kita sebut reaktan, maka bertanda negatif. Sementara sisi sebelah kanan yang disebut produk, dia akan mengalami pertambahan konsentrasi sehingga dinyatakan dengan lambang positif. Dari soal di atas, jika diketahui reaksi AA tambah BB menghasilkan C kecil C besar tambah D kecil D besar, di mana A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil ini adalah koefisien reaksi. Maka didapatkan persamaan laju diferensialnya. Yuk, kita absen yuk. Kalau A ini sama B disebut reaktan, sehingga nanti tandanya akan seperti ini ya, minus. Dan di sini ada koefisien A, jadi semuanya itu akan dibagi 1 per A kali konsentrasi, perubahan konsentrasi dA per dt. Atau saya langsung tuliskan seperti ini ya. Nih. R sama dengan negatif 1 per A kecil kali perubahan konsentrasi A per dt sama dengan 1 per B, ya, min 1 per B kali perubahan konsentrasi B per dt sama dengan 1 per C, karena C-nya sebagai koefisien, dan tambah karena dia ada produk, kali perubahan konsentrasi C per dt sama dengan
plus 1 per D kecil kali perubahan konsentrasi D per dt. Nah, satu hal yang harus menjadi catatan, persamaan laju ini tidak berlaku untuk zat dengan fasa solid, jadi hanya berlaku untuk zat fasanya gas, liquid, dan aqueous. Nah, kita masuk sekarang ke hukum laju reaksi. Definisi hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi adalah hubungan laju reaksi atau hukum yang menyatakan antara hubungan laju reaksi dengan konstanta laju dan pangkat dari konsentrasi reaktan. Wah, bingung banget ya, susah dipahami. Yuk, kita tuliskan persamaannya. Nah, bagaimana sih cara menentukan hukum laju reaksi? Salah satunya, jadi ada banyak ya untuk penentuan metode hukum laju reaksi itu, salah satunya dengan menggunakan metode laju awal, yakni suatu metode penentuan laju sebelum zat-zat bereaksi. Seperti pada video tadi kan, sebelum zat A bereaksi itu dihitung dulu konsentrasi molekul zat A. Mengapa digunakan metode laju awal? Yang pertama, pada saat reaksi berlangsung, konsentrasi reaktan akan menurun, sehingga akan ditentukan besarnya selisih antara konsentrasi reaksi saat awal dengan setelah konsentrasi reaksi terjadi. Nah, tadi pada saat video, konsentrasi zat A itu kan sebelumnya ada 9 mol ya, atau 9 molar. Namun setelah terjadinya reaksi, pasti menurun konsentrasinya, maka bisa dihitung tuh selisihnya berapa. Selisih dari konsentrasi itu akan menjadi konsentrasi ketika reaksi itu terjadi. Yang kedua, ada kemungkinan reaksi berbalik arah, sehingga produk akan kembali membentuk reaktan. Jika produk kembali membentuk reaktan, otomatis reaktan yang sebelumnya sudah ada akan bertambah karena ketambahan produk. Makanya metode laju awal digunakan untuk penentuan hukum laju reaksi. Nah, ini dia hukum laju reaksi. P, nah tadi saya sudah bilang ya, kalau laju reaksi itu dapat dinyatakan dengan R atau dengan P. Kalian bebas menggunakan mana aja. V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X, nih, pangkat dari konsentrasi reaktan ya, kali konsentrasi B kali Y. Dan yang digunakan dalam A dan B ini adalah konsentrasi reaktan atau konsentrasi awal reaktan sebelum reaksi berlangsung. Di mana V adalah laju reaksi, satuannya molar per sekon, atau sesuai dengan soal bisa molar per sekon atau molar per detik, atau molar per menit, bisa sesuai dengan soal. Tapi untuk standar internasionalnya itu pakai molar per sekon. Dan konsentrasi A, konsentrasi B itu adalah konsentrasi awal reaktan sebelum terjadinya reaksi. Sementara X kecil dan Y kecil ini melambangkan orde reaksi, di mana jika X kecil tambah Y kecil akan disebut sebagai orde total. Sementara K itu adalah konstanta laju reaksi. Satuan K bergantung pada orde reaksi. Orde reaksi, apalagi ini? Yuk kita masuk tentang orde reaksi. Orde reaksi adalah angka yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Orde reaksi diperoleh dari data percobaan, bukan koefisien reaksi, bukan angka yang di awal reaktan tadi ya, atau angka di awal zat, bukan. Karena orde reaksi ini murni diperoleh dari data percobaan. Ada 3 jenis lazimnya orde reaksi yang dipelajari di tingkat SMA terutama. Yang pertama orde reaksi 0. Kita lihat yuk, orde reaksi 0. Nah, tadi kita tahu untuk menentukan laju reaksi digunakan konsentrasi. Jadi ini kita melakukan 4 kali percobaan ya. Pertama digunakan konsentrasi 1 molar. Kita lihat kecepatannya 0,002 molar per sekon. Kita penasaran dong, kita tambahin konsentrasinya jadi 2 molar. Kecepatannya tetap aja 0,002. Wah, bingung dong penelitinya. Udahlah, ditambahin lagi jadi 3 molar. Nah, laju reaksinya itu tetap dinaikin lagi konsentrasinya sampai 4 molar. Dan ternyata laju reaksinya itu tetap tidak ada perubahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenaikan konsentrasi atau peningkatan konsentrasi ini tidak berpengaruh pada laju reaksi. Ini R atau V sama ya. Sehingga kalau dibikin grafik, jika di sini adalah laju, sementara di sini adalah konsentrasi, maka akan diperoleh grafiknya itu garis lurus seperti ini. Nah, pada konsentrasi 1, 2, 3, 4, laju reaksinya itu tetap 0,002 saja. Makanya grafiknya itu seperti garis lurus. Jika kalian bertemu soal grafiknya garis lurus seperti ini, maka pasti orde reaksinya orde reaksi 0. Orde reaksi ingat, itu yang tadi dipangkatkan itu ya, pada jumlah reaktan.
Nah, yang kedua, orde reaksi 1. Kalau pada orde reaksi 0, mau berapapun ditambahkan konsentrasinya tidak akan berpengaruh pada laju. Tapi pada orde reaksi 1, jika pada konsentrasi 1 molar, lajunya kan 0,0015 molar per sekon. Tapi pas konsentrasi 2 molar, naik tuh 0,03. Pada konsentrasi 3 molar, naik lagi 0,0045. Dan terakhir, pada konsentrasi 4 molar, naik sampai menjadi 0,06 molar per sekon. Kalau dilihat, ada nggak hubungannya sama ini? 0,015 itu 1. 0,03 bagi 0,015 berapa? Ya, 2. Sama ya, naik 2. 0,045 bagi 0,15? 3. Iya, berarti jika dinaikkan 3 molar, maka laju reaksinya itu akan naik 3 kali dari awal. Begitu juga, jika dinaikkan 4 kali dari konsentrasi awal, laju reaksinya juga akan naik 4 kali lebih cepat. Jadi kalau kita bikin grafik, maka akan diperoleh grafik garis linear. Karena kenaikan konsentrasi berpengaruh secara linear, atau mau ditambahin 1 kali, laju reaksinya tetap 1 kali. Ditambahin 2 kali, laju reaksinya juga tetap 2 kali. Naik terus sesuai dengan pertambahan konsentrasinya. Sehingga grafiknya terbentuk garis linear seperti ini ya. Dan yang terakhir, orde reaksi 2. Bagaimana ya kira-kira bentuknya? Lihat, jika pada konsentrasi 1 molar, laju reaksinya 0,001 molar per sekon. Pada saat konsentrasi 2 molar, laju reaksinya menjadi 0,004. Pada konsentrasi 3, laju reaksinya menjadi 0,009, dan pada saat pada saat konsentrasinya 4 molar, laju reaksinya menjadi 0,016. Adakah hubungan dari angka-angka ini? 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9. Hubungan apa? 2 ke 4, 3 ke 9, dan 4 ke 16. Ya, hubungan kuadrat. Jadi, apabila konsentrasi itu dinaikkan 2 kali lipat, maka kenaikan itu akan berpengaruh secara eksponensial. Dinaikkan 2 kali, maka konsentrasinya itu akan meningkat sampai 4 kali. Dinaikkan 2 kali konsentrasinya, laju reaksinya itu akan meningkat sampai 4 kali. Dinaikkan 3 kali, bisa laju reaksi itu bertambah lebih cepat 9 kali. Maka grafiknya itu memiliki fungsi eksponensial. Grafiknya seperti ini ya, agak melengkung, ting gitu. Jadi kalau ditambahin sampai 0,05, 5 molar, nanti itu di sini bisa nyampe ke sini nih, 0,025. Beda ya sama orde reaksi 1, orde reaksi 1 kan lurus gitu. Tapi kalau orde reaksi 2 itu agak melengkung grafiknya. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Itu tadi penjelasannya. Mungkin kalau misalnya agak belum paham, akan lebih baik jika kita masuk ke contoh soal ya, biar lebih paham. Yang pertama, di sini ada soal, reaksi penguraian gas N2O5 dalam larutan karbon tetraklorida CCl4 telah dipelajari pada temperatur 320 Kelvin dengan mengamati konsentrasi gas N2O5 dalam larutan. Konsentrasi awal N2O5 adalah 2,5 molar dan setelah 150 menit berkurang konsentrasinya menjadi 2,2 molar. Reaksi berlangsung seperti pada reaksi berikut. Berapakah laju pembentukan gas nitrogen oksida, gas nitrogen dioksida, dan oksigen selama waktu tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita harus menuliskan dulu reaksi yang ada pada soal. Ini ya reaksinya, 2 nitrogen di pentaoksida akan terurai menjadi nitrogen dioksida dan oksigen. Persamaan lajunya, ingat kalau misalnya pada sisi sebelah kiri akan mengalami pengurangan konsentrasi, sementara sisi sebelah kanan akan mengalami pertambahan konsentrasi. Dan tadi yang A kecil per A besar, A kecil dengan A besar, maka koefisiennya akan kita tuliskan ya. Nah, dapat dinyatakan dengan min setengah perubahan konsentrasi di nitrogen pentaoksida per perubahan waktu atau dt tambah 1/4. Kenapa 4? Karena di sini koefisiennya 4. dNO2 per dt tambah di sini 1/1 dapat diabaikan ya. D oksigen per dt. Nah, bagaimana laju pembentukan gas di nitrogen dioksida dan oksigen? Pertama, kita harus mencari dulu laju penguraian gas
N2O5. Tadi di sini dinyatakan bahwasanya konsentrasi awal N2O5 adalah 2,5 molar dan setelah 150 menit berkurang menjadi 2,2 molar. Di sini kita dapat konsentrasi awal sama konsentrasi sesudah reaksi serta waktu. Langsung kita masukkan ke rumus reaksi ini ya, min setengah dN2O5 per dt karena sudah ada perubahan konsentrasi dan perubahan waktu. Ini setengah kali 2,5 molar kurang 2,2 molar per 150 menit. Lalu langsung aja dikerjakan. Setengah kali 0,3 kali 0,3 per 150. Atau 2 kali 150 itu 300. 0,3 bagi 300 berapa? Ya, 1,0 kali 10 pangkat min 3 itu adalah laju penguraian gas dinitrogen pentaoksida. Sementara yang ditanya di soal adalah laju pembentukan gas N2O dan O2. Ya, kita bisa masukkan aja ya ke persamaan. Nah, kita pertama nyari laju pembentukan gas NO2. Di sini, kalau misalnya 2 gas N2O5, itu kecepatannya 1,0 kali 10 pangkat min 3. Sementara gas nitrogen dioksida punya koefisien 4. 4 ini berapa kalinya 2? Iya, 2 kalinya 2 ya. Jadi gampangnya langsung aja. Laju pembentukan gas NO2 itu 2 kali dari laju penguraian gas dinitrogen oksida. Atau perbandingan laju gas antara gas N2O5 terhadap NO2 adalah gas NO2 itu 2 kali lipat laju reaksinya dibandingkan gas penguraian gas N2O5. Sehingga dapat dinyatakan RNO2 sama dengan 2,0 kali 10 pangkat min 3 molar per menit ya. Nah, yang ketiga, cari laju pembentukan gas oksigen. Kalau misalnya N2 ini 2 kali kecepatannya dibandingkan gas N2O5, bagaimana dengan O2 yang hanya memiliki koefisien 1? Berarti berapa kali? Ya, setengah kalinya kecepatan gas N2O5. Kalau gas N2O5 kecepatannya hanya 1,0 kali 10 pangkat min 3, ya, perbandingan laju gas antara gas N2O5 terhadap gas O2, maka dia tinggal setengah. Setengah kali 1 kali 10 pangkat min 3 berapa? 0,5 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Ya, ini maafkan saya ya, saya lupa tulis satuannya. Next, contoh soal yang kedua. Perhatikan data percobaan berikut. P pada fase aqueous ditambah Q fase aqueous menghasilkan R yang juga fasanya aqueous. Di sini untuk menghasilkan reaksi seperti P tambah Q menghasilkan R dilakukan 4 kali percobaan, di mana konsentrasi P dan konsentrasi Q yang digunakan berbeda sehingga menghasilkan laju reaksi yang berbeda pula. Berdasarkan data tersebut, rumus hukum laju dan orde reaksi totalnya adalah, nah, untuk mencari orde reaksi, maka kita harus menentukan. Misalnya untuk mencari orde reaksi P, kita memilih konsentrasi Q yang sama. Di sini pada percobaan 1, 2, 3, harga konsentrasi Q itu sama ya, sama-sama 0,1. Sehingga untuk memudahkan, kita tinggal pilih saja percobaan 1 dan percobaan 2. Lalu kita bandingkan. Percobaan 1 dibandingkan dengan percobaan 2. P1 per V2 sama dengan K kali konsentrasi P pada percobaan 1 pangkat X dikali konsentrasi Q pada percobaan 1 pangkat Y. Karena kita bilang tadi akan membandingkan dengan percobaan kedua, maka kita tuliskan perbandingannya V2 sama dengan K kali konsentrasi P pada percobaan 2 pangkat X kali konsentrasi Q pada percobaan 2 pangkat Y. Ingat, X dan Y ini adalah orde yang akan kita cari. Lalu masukkan saja angka yang ada pada grafik kepada persamaan ini. Sehingga 0,02 dan 0,04 sebagai V1 dan V2 sama dengan K ini kenapa dicoret, Bu? Karena K itu belum diketahui angkanya, sehingga bisa kita coret. Dan Q tadi kita memilih konsentrasi Q itu yang angkanya sama, sehingga sama-sama bisa dicoret ya. Karena kan nilainya sama-sama 1. Sehingga diperoleh 0,02 per 0,04. Nah, ini nih angka sederhananya berapa? 0,02 sama 0,04. 1 banding 2 ya. Ini juga 1 banding 2. Sehingga kalau dituliskan 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat X. 1 per 2 pangkat berapa yang jika dipangkatkan akan menghasilkan angka setengah? Ayo, iya benar, X pangkat 1. Jadi harga X sama dengan 1 ya. Jika setengah pangkat 1 maka nilainya juga setengah. Orde P udah dapet, yaitu X sama dengan 1. Lanjut, kita cari orde Q.
Masih dengan cara yang sama, untuk mencari orde zat Ki, kita lihat konsentrasi P yang sama. Di sini konsentrasi percobaan 1 dan 4 yang sama-sama 0,1. Sehingga sama seperti cara tadi, kita tuliskan P1 per V4 sama dengan K kali konsentrasi P pada percobaan 1 di pangkat X dikali konsentrasi Ki pada percobaan 1 pangkat Y. Begitu seterusnya. Dan langsung kita masukkan angka pada percobaan 1 dan percobaan 4. Di mana V1 ini 0,02, V4 0,18. Nah, karena harga P-nya yang sama, maka P dan K ini bisa kita coret ya. Tinggallah 0,1 per 0,3 pangkat Y. Nah, 0,02 sama 0,18. Penyederhanaannya gimana ya? 18 bagi 2 berapa? Iya, 9. Jadi bisa kita tulis 1 per 9 ya di sini. 1 per 9 sama dengan 1 per 3 pangkat Y. 1 per 3 pangkat berapa yang akan menghasilkan angka 1 per 9? Ya, angka 2. Jadi harga ordenya sama dengan 2. Tadi diminta untuk menentukan hukum lajunya. Sebelum menentukan hukum laju, akan lebih baik kita menentukan harga K terlebih dahulu, yaitu dengan mensubstitusi ke salah satu keadaan, misalnya ke keadaan nomor 1. Nah, kita tinggal masukkan P1 sama dengan konsentrasi P pangkat X kali konsentrasi Q pangkat Y. Ingat, tadi kita sudah punya harga X dan Y-nya. Ya udah deh, masukkan X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 2. Karena orde reaksinya sama dengan 1, bisa diabaikan ya. 0,02 sama dengan K kali 0,1 molar kali 0,1 molar kuadrat. Karena Q tadi ordenya 2. Sehingga dapat dihasilkan K sama dengan 0,02 dibagi ini 0,1 kali 0,1 kuadrat. Dapat 1, kali 10 pangkat min 3. Sehingga nilai K sama dengan 20 meter. Maaf, molar min 2 kali sekon min 1. Karena nilai K sudah dapat, orde sudah dapat. Dapat deh kita tentukan hukum lajunya, yaitu V sama dengan 20 kali konsentrasi P kali konsentrasi Q kuadrat. Dan orde reaksinya, orde totalnya sama dengan X tambah Y, yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi orde totalnya sama dengan 3. Contoh soal terakhir. Perhatikan data percobaan berikut. Jika diketahui reaksi antara A dan B merupakan reaksi orde pertama terhadap A dan orde 0 terhadap B, tentukan nilai X, Y, dan Z. Kita tuliskan ya diketahuinya. Pertama, orde A itu orde pertama terhadap A, berarti orde A atau angka X sama dengan 1. Sementara orde B adalah 0. Sehingga karena orde B 0, bilangan jika dipangkatkan 0 akan menghasilkan angka 1, sehingga orde B ini dapat ditiadakan, sehingga dapat ditulis P sama dengan K kali konsentrasi A. Orde B-nya tadi kan ditiadakan, konsentrasi B ditiadakan karena ordenya 0. Nah, ditanya nilai X. Untuk mencari nilai X, terlebih dahulu kita harus mencari nilai P-nya udah ada, A-nya sudah ada, maka kita harus mencari nilai K dulu. Tadi kita ingat kalau untuk mencari K kita bisa substitusi ke salah satu persamaan. Di sini persamaan yang sudah lengkap, misalnya persamaan 1. Sudah kita masukkan. V sama dengan, dimasukkan ya pada percobaan 1, 0,02 kali K yang mau kita cari kali konsentrasi A, 0,1. Ya udah, K itu langsung dibagi ya. K sama dengan 0,02 per 0,1 atau 0,2 menit min 1. Jadi ini adalah harga tetapan K-nya. Nah, dari percobaan 2, nilai K sudah diperoleh. Untuk menentukan nilai X, kita pakai percobaan 2. Karena K sudah diketahui, langsung masukkan aja ya. P sama dengan 0,04 kali K, 0,2 kali A. Berupa X, ini yang mau kita cari harganya. Jadi untuk mencari nilai X, 0,04 bagi 0,2. Oke, berapa? Ya, 0,02 molar. Dan yang ketiga ditanya nih nilai Z-nya. Nah, untuk menentukan laju reaksi atau nilai Z, kembali masukkan ke persamaan P kali konsentrasi A. Z-nya yang mau kita cari 0,2 kali 0,4 ini ya konsentrasi A. Jadi diperoleh Z sama dengan 0,08 molar per menit. Dan yang terakhir ditanya nilai Y. Sama seperti cara pada nomor 2 di mana kita masukkan V ini ke percobaan 4. Nah, P sama dengan K kali konsentrasi A. P-nya sudah tahu 0,02 kali K, 0,2 kali Y.
Jadi di sini dapat yaitu 0,02 per 0,2 sama dengan 0,01 molar. Nah, dari sini langsung kita peroleh ya, X sama dengan 0,2 molar, Y sama dengan 0,1 molar, dan Z-nya 0,08 molar per menit. Oke, berhubung subtopik kita sudah habis pada pembelajaran kali ini ditutup dengan contoh soal, maka saya berharap kalian dapat mengulang materi pelajaran ini di rumah dan bersiap untuk materi pelajaran berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua.